Hai Laundrypreneurs Indonesia, ketemu lagi dengan saya Apik Primadia. Saya ada di mana ini? Di Mosdeo. Oke. Ya. Kali ini kita akan sharing dengan salah satu pengusaha laundry spesialis sepatu. Nah, kita lihat ya, ramenya seperti apa Mosdeo yang ada di pusatnya. Ini di Ciputat. Pemilik Mosdeo ini juga punya laundry, namanya Laundress, laundry koin, laundry kiloan. Nanti kita juga bisa masuk. Ramai banget. Oke, kita akan lihat dan kita akan bincang-bincang dengan ownernya Mosdeo, Mas Yudhistira. Sambil kita masuk ke dalam ya. Oke, on. Keren. Isi Mas Yudhisnya. Mas Yudhis. Nih. Dia lagi sibuk apa ya? Yes, nih. Apa kabar Mas Yudhis? Alhamdulillah, puji Tuhan. Salam Mosdeo. Salam Mosdeo. Kita sudah ada di Mosdeo, ketemu dengan ini siapa ini? Mas Yudhistira. Mungkin bisa perkenalan dulu Mas Yudhis. Halo, saya Yudhistira. Saya pemilik founder brand Mosdeo, spesialis cuci tas, sepatu, outfit, dan aparel yang ada di seluruh Indonesia. Wih, keren banget, seluruh Indonesia. Sudah berapa cabang sih, Mas? Total sekarang 15. 15 cabang. Ya. Keren. Oke, menarik kan? Ada 15 cabang bisnis laundry, sepatu, dan tas, dan aparel. Segala sesuatu tentang Outfit dan aparel. outfit dan aparel. Seperti apa sih bisnisnya? Serenyah apa bisnisnya di dunia sepatu dan tas ini? Kita akan simak lebih lanjut dengan beliau. Sebelum kita ngobrol dengan Mas Yudhistira lebih lanjut, kita coba lihat-lihat dulu ya Mas. Seperti Siap. apa sih konsepnya kalau pengen buka laundry sepatu ya? Siap. Kalau boleh tahu ini ukuran berapa ya Mas ruangannya ini? Standar Mosdeo itu 4x6 meter, Oke. jadi sekitar 24 meter persegi. Itu sudah bisa front office plus produksi. 4x3-nya itu outlet, sisanya itu diproduksi. Produksi ya. Dan target yang kita sasar itu menengah. Kita nggak menengah ke bawah atau menengah ke atas, kita menengah. Sehingga mungkin untuk kalangan bawah itu mungkin menabung 1 atau 2 bulan baru bisa mencuci atau treatment di tempat kita. Kalau yang kalangan atas itu langsung aja, karena mungkin harga kita yang tidak mahal-mahal sekali dan tidak yang nggak murah-murah banget. Jadi cukup sangat terjangkau untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang mentreatment atau mencuci di tempat kita. Oke, jadi memang semua hal tentang tas, sepatu bisa ya dikerjakan di sini ya? Bisa. Semuanya bisa. Dan kita dulu memang banyak pelayanan, contoh reglue, repair dan lain-lain. Terus kita hilangkan pelayanan yang memang kurang efektif sehingga tidak bisa kita sistemkan. Jadi sekarang Mosdeo hanya 4 aja. Ya, apa itu? Cuci itu hanya diterima terus kita cuci, plus detailing, plus treatment. Kalau treatment itu kita khusus bahan-bahan dari serat hewani, leather, silk, wool, sweat, and nyubak. Jadi nggak hanya dicuci, tapi ada chemical selanjutnya seperti oil, moisturizing, conditioner, itu treatment. Apa Terus itu dinamakan deep cleaning? Sorry saya potong. Deep cleaning kah? beda. Kalau deep beda. cleaning itu lebih ke sangat basah sekali mencucinya. Tapi kalau kita menamakan cuci yaitu pasti basah. Kalau treatment itu nggak hanya satu chemical tapi banyak chemical yang menyertai. Terus retouch itu spot minor yang turun-turun, coloringnya turun atau apapun tergores-gores sedikit, itu kita ada namanya retouch. Atau slatingnya kurang nggak enak gitu, dan besi-besi yang perlu dikuningin lagi kita retouch. Dan yang terakhir layanan paling mahal kita yaitu coloring dan recoloring. Jadi kita hanya ada 4 pelayanan supaya sistem SOP kita itu jelas, tertata rapi, dan karyawan bisa mengambil keputusan langsung. Oke. Jadi nggak pusing ya karyawannya ya? SOP-nya juga lebih clear ya? Lebih simple, lebih enak, karena hanya 4 pelayanan itu yang kita survei, hanya 4 pelayanan itu yang paling terbanyak requestnya. Oke, jadi kalau di Mosdeo emang paling banyak 4 tadi ya teman-teman. Makanya kenapa Mas Yudhis untuk menduplikasinya cepat 15 titik. Mungkin kita bisa bicara lebih detail berapa lama sih beliau menduplikasi, membuat cabang yang segitu banyaknya dalam waktu mungkin berapa tahun atau berapa bulan aja. Oke, sebelum masuk ke sana kita akan lihat kondisi ruangan ini. Di sini sudah ada bannernya, Nah, ini ada paket-paketnya. Teman-teman kalau memang bikin paket usaha laundry, sepatu dan tas, nah ini ada nih paket-paketnya.
dari 5,5 juta sampai 85 juta. Dengan produk yang memang memadai dan konsep yang beliau sudah berpengalaman lama, harusnya harga-harga segini nggak ada masalah sih. Tinggal kita nanti bicara masalah profitnya, cuannya berapa ya. Jadi kita bisa lihat bahwa bisnis sepatu dan tas itu nggak seperti bisnis laundry kiloan atau laundry premium yang menggunakan mesin-mesin yang mahal. Jadi emang ini sepertinya emang bisnis yang perlu skill, perlu keterampilan lebih. Makanya kita akan nanya triknya Mas Yudis nanti membangun bisnisnya hingga berkembang seperti sekarang. Oke Mas, kita bisa lihat di sini ya Mas. Seperti, nah ini kan ada outlet-outlet di area Jabodetabek ya Mas. Iya, outlet kita. Ini belum terupdate, mungkin akan nambah ya? Atau sudah bertambah banyak? Sudah bertambah, belum diganti aja. Terus ini ada sertifikat, ini acara apa sih Mas? Ini bidang pengembangan usaha dan standarisasi. Ini acara Mosdeo Profesional. Oh, di Sumatera Barat ya. Oke. Ini member Asosiasi Laundry Indonesia. Terus ini pernah diliput Net TV. Yes, kita pernah diliput di Net TV di acara iPop. iPop ya. Jam 12 siang. Acara iPop itu ditujukan kepada penonton yang segmentasinya menengah, sesuai konsep Mosdeo juga menengah. Yes. Jadi segmentasinya iPop itu produk yang ditampilkan di acara iPop itu yang nggak mahal-mahal banget dan nggak murah-murah banget. Seperti penyewaan tas, jual beli tas, reparasi tas, dan pencucian dan treatment tas. Dan bukan hanya itu, merajut tas, rajutan tas itu juga nggak mahal-mahal sekali. Jadi sesuai konsep Mosdeo itu yang nggak mahal-mahal banget dan nggak murah-murah banget. Jadi kita udah jelas clear, kita pasaran kita tuju adalah menengah aja. Nah, oke. Dengan menengah kita akan lihat ini ya, teman-teman sudah kita lihat sedaerah sini. Ini kita lihat di sini, ini ada menu-menunya. Oke Mas, ini kan harga-harganya ya. Siap. Oke, harganya sendiri setiap cabang sama? Semua cabang? Seluruh Indonesia sama. Sama ya? Seandainya di kota tersebut memang ini kurang menjual atau memang kemahalan, itu nanti jatuhnya di diskon. Cuci 2 gratis 1 atau diskon persen, 15%, 20 atau 30%. Seperti itu seandainya ini kemahalan. Karena namanya standar SOP, semuanya standar seluruh Indonesia, supaya Mosdeo induknya sendiri itu tidak bingung untuk secara pemasaran ngeblasnya ke seluruh Indonesia seperti itu. Karena kan punya beberapa akun Instagram ya. Benar. Jadi biar komunikasinya untuk marketingnya satu pintu dan satu suara, itu lebih enak. Nah, tinggal tiap-tiap daerah misalnya ada promo apapun, tiap-tiap daerah bikin sendiri-sendiri. Benar. Oke, ini harganya sudah ada. Terus ini menarik nih teman-teman. Yang terhormat pelanggan setia Mosdeo, perlu diketahui bahwa cleaning ini menarik. Membuat barang Anda terlihat baik dari sebelumnya, bukan kembali seperti baru. Yes, soalnya banyak banget Ya. dikira kita itu seperti pesulap. Jadi sepatu atau tas yang masuk ke Mosdeo itu keluarnya seperti baru. Kita nggak menekankan atau kita memberikan edukasi ke pelanggan kita bahwa tas, sepatu, outfit, dan aparel yang masuk ke Mosdeo itu menjadi lebih baik dari sebelumnya, tidak menjadi seperti baru, sehingga ekspektasi pelanggan itu apabila barangnya menjadi bagus itu wow banget, tapi apabila itu biasa aja, jadi dia udah tahu bahwa tidak menjadi seperti baru, tapi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya, jadi biar ekspektasinya nggak berlebihan ya, bahwa pelanggan, benar. Wah, dari sini kok masih kotor ini, kok nggak seperti baru ya. Benar. Terus dari sisi coloring juga, kita sudah tekankan di sini bahwa color matching itu tidak 100% sama. Karena mungkin belinya 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Contoh warnanya grey, abu-abu. Abu-abunya yang dulu, contoh warnanya 12 grey scale gitu. Jadi udah berbeda pada saat 5 tahun sekarang. Pada saat kita ngebrush, memberikan warna di leader tersebut, itu nggak akan mungkin sama 4 atau 5 tahun grey-nya seperti yang pada saat membeli baru, sehingga color matching itu kita usahakan hampir sama. Lebih turun sedikit atau lebih gelap sedikit, lebih terang sedikit. Oke. Jadi kita sudah tekankan di ketentuan cleaning di Mosdeo semuanya. Ya. Oke. Kendalanya sendiri apa sih Mas? Biasanya kalau bisnis kayak gini nih, saya langsung tanya ke depan deh, kendalanya kira-kira apa? Misalnya kayak tadi orang minta seperti baru, makanya ada aturan ini. Terus color matching nggak boleh sama seperti itu, karena memang kita harus jelaskan
Warna pada waktu beli 2 tahun atau 3 tahun yang lalu nggak mungkin sama seperti itu sekarang, kecuali dia minta ganti warna dan seperti itu. Yang lain apa Mas? Sejauh ini kami sudah dulu pernah banget kita nggak pernah menjelaskan dari awal. Pada saat tas atau sepatu kita cuci tiba-tiba copot semua lemnya, tasnya itu liningnya itu puringnya copot semua. Kita belajar dari kesalahan tersebut. Makanya dari depan itu harus sudah clear, baik noda, kondisi tas dan sepatu, kondisi outfit dan aparel. Kalau memang itunya sudah kancingnya uklek-uklek atau sepatunya itu apa namanya, bahasa Jawa sih orang Surabaya, terus sepatunya itu kayak udah nggak sesuai lagi, itu kita jelaskan dari awal dan kita ada CCTV plus nanti di aplikasi kita itu dijelaskan bahwa ini sudah tidak sesuai pada saat awal. Jadi mencuci tas dan sepatu itu kami sekarang itu sudah harus clear dari awal, clear semua masalah yang ada di tas, sepatu, outfit dan aparel tersebut, sehingga pada saat nanti customer mengambil itu sudah mengerti dan jelas. Apabila itu menjadi bagus, itu bonus aja bagi pelanggan tersebut. Begitu. Oke. Trainingnya sendiri berapa lama Mas itu? 1 bulan lah untuk training Kasir? outlet, front office, karena front office sudah punya SOP-nya sendiri. Front office Musdeo itu meliputin standar ya ramah, senyum, salam sapa, terus media sosial wajib, feed, story, terus ads juga, ads semua, Facebook ads itu kita ajarkan ke front office, serta wajib, serta pelayanan itu yang sudah selesai harus wajib di japri, harus diambil. Ya kita pengennya yang brand-brand sepatu yang bagus-bagus nggak diambil, soalnya saya pakai sendiri. Bercanda. Sepatu jangan ya, bagus ya kayaknya. Terus follow up WhatsApp. Jadi kita selain iklan kita juga follow up WhatsApp setiap 2 hari sekali. Jadi pelanggan-pelanggan yang kita datang ke sini kita mintain datanya, kita masukkan ke WhatsApp siaran, WhatsApp broadcast. Nah, kita ngiklan di situ, iklan promo dan iklan-iklan lainnya dari Musdeo. Kasirnya sendiri ada aplikasi nggak sih? Pakai aplikasi? Pakai aplikasi SmartLink. SmartLink lagi. Ngiklan nih Mas Prima Yuda. SmartLink itu pemakainya harus smart dan punya banyak link. Asik. Makanya namanya SmartLink. Banyak link ya. Akhirnya banyak networking, banyak pelanggan. Oke, kita akan melihat di meja ini ada apa lagi. Ini ada tempat naruh sepatu, udah pasti. Terus ini apa fungsinya? Ini namanya cutting mat. Cutting mat itu standar di Musdeo seperti di harga kita. Di harga Musdeo itu 0 sampai 35 itu kita masuknya ke small, 0 sampai 35. Jadi kita ngukurnya dari kanan ke kiri, 0 sampai 35 itu small. Di atas 35 ke atas itu masuknya large. Jadi standar kita itu cuman 2 ya, small dan large. Nggak ada middle. Jadi standar SOP di depan, cutting mat, tempat sepatu, peraturan, harga. Biasanya ada loop kaca pembesar. Berhubung kemarin jatuh, jadinya nanti kita beli lagi loopnya kaca pembesar. Kaca pembesar itu untuk detailing, untuk noda-noda, dan untuk kedalaman noda juga kita harus perlu detailing, karena apakah kita bisa mengerjakan dengan bagus apa enggak itu harus ada kaca pembesarnya untuk detailing. Harus ada KHC Mas? Harus. Wajib ya? AC itu wajib untuk bahan-bahan kulit, karena kalau tidak dingin, bahan kulit tersebut 3 atau 4 hari akan menjadi keras. Kalau bapaknya akan menguap, dia mengeras lagi. Sangat wajib untuk premium ya, menengah itu harus pakai AC. Semua outlet Musdeo wajib pakai AC. Kalau nggak pakai AC nggak mau. Nggak rekomen dan saya nggak mau, harus pakai AC. Itu menurunkan kualitas dari hasil cucian, hasil dari treatment. Oke. Kita masuk ke dalam teman-teman. Ini ada sertifikat dari Lampung. Ini ada penghargaan dari SPR 45, salah satu produk deterjen. Saya boleh cerita ya, ini di Lampung ya? Ini adalah awal Musdeo. Awal Musdeo waktu itu 2016 di Lampung. Terima kasih teman-teman Lampung. Salam Lampung. Ini 2017. 2017, sorry. 2017 ini awal-awal Musdeo training di Lampung ya. Akhirnya sampai sekarang. Asli DPD Lampung. Keren, Mas Iman Agus. Mas Agus. Kita bisa lihat di sini. Ini meja kasirnya, ini kursinya. Mbaknya tadi kemana ya kasirnya? Belakang ya. Kita lihat nih tampilannya, ada di sini semua. Ya, Mas Yudis suka kan tadi?
yang brand-brand terkenal biar di sini terus didoain. Nah, ini ada di sini semua nih. Ini boleh dipegang nggak, Mas? Iya, tapi boleh. diwel-wel. Katanya. Oke, kita lihat aja nih. Ini udah di treatment. Nanti pasti di treatment lagi, nggak apa-apa. Ini apa mereknya, Mas? Itu apa namanya mereknya ya? Oke. Ada mereknya. Ada merek. Pelan-pelan bos, pelan-pelan bos. Yes, Punya orang bos. Seperti ini bos. Ini beneran ini bos, bukan aneh. Ini jadi treatment ya? Iya. Ini treatmentnya apa ini? Ini ada 5 tahapan. Jadi kalau treatment itu kita dicuci. Yes. Setelah dicuci itu kita jeda beberapa jam, terus kita steam untuk menghilangkan bau di dalam tas. Terus kita pakaiin oil. Di oil dibiarkan seharian, besoknya moisturizing, lalu kita finishing. Finishing itu memakai coating bisa, nano coating bisa, atau soft shine finishing. Oke, kalau ini jenis pengkilap kayak gini, ini apa jenisnya? Kulit leather kah atau apa ya? Oh enggak, ini sintetik. Oh, sintetik. Sintetik leather. Sintetik leather. Yes. Synthetic leather, sudah sempat. Iya. Oke. Banyak duitnya nih, makanya digembok sama dia. Siap. Ini LV. LV. Nah, bisa ngelihat asli dan tidaknya dari mana, Mas? Yang Ori, pertama, oke. Yes. Di Mosdeo sendiri, saya pribadi tidak mengajarkan apakah itu asli, apakah itu KW ya. Saya mengajarkan bahwa SOP-nya tetap kita anggap semua itu asli. Oke. Karena pasti kan tersinggung kan kalau orang Ya. kita bilang, wah ini tasnya KW atau KW Super atau apapun. Jadi kita tas itu jelek, bagus atau apapun keadaannya, itu kita anggap semua tas itu bagus. Oke. Dan tas itu asli, sehingga orang itu merasa tersanjung dan ujung-ujungnya nyuci. Itu aja. Jadi kita anggap semua tas itu asli. Tidak ada yang KW, tidak ada yang itu. Mungkin kalau tas mahal ya nggak akan kesini kan. Mungkin tasnya harga 100 juta atau 500 juta mungkin ke yang lebih premium. Tapi yang sesuai segmentasi saya benar-benar menengah. Saya pribadi mengajarkan ke semua teman-teman jangan melihat itu KW atau apapun. Anggap aja semua asli, sehingga orang itu merasa dihargai bahwa tasnya itu keren banget bila masuk di museum. Oke. Kalau seperti ini treatment berapa, Mas? Nih, ini berapa, ini berapa? Kalau treatment sendiri kita SOP ya, satu harga, tidak ada harga lain. Yes. Kalau ini pasti harganya sama, Ya. 250. 250.000. Jadi ada saya, nggak ada saya, keputusan itu tetap dipegang oleh front office. Kita hanya satu harga, seluruh Indonesia satu harga, tidak melihat merek, tidak melihat Ya. apapun. Kita hanya ngukur 035 small harganya tep sekian, 35 ke atas tep sekian. Jadi sistem di sini, SOP di sini jelas clear, semuanya satu harga. Oke. Tidak ada yang melihat asli atau palsu. Benar, karena kan ada yang teman-teman kan punya prinsip kan kita beda-beda ya, sesuai SOP kan pasti teman-teman beda juga. Setiap laundry kiloan pun, laundry satuan pun pasti beda. Ini Benar. konsepnya di Mosdeo kan sudah clear, dia cuman by ukuran, dia nggak ngelihat apakah ini ori, non ori, terserah lah, nggak ada masalah. Yang penting ukuran segini ya hasilnya segini. Benar. Karena di sisi yang lain kan pernah saya dengar kalau harga tasnya 100 juta dia harus berapa persen harganya. Oh iya, siap. Kalau 1 miliar harganya berapa kan ada tas. Mungkin itu kalau satu outlet bisa satu Oke. atau maksimal 2, 3 outlet. Tapi kalau sudah di atas 10 atau 20 bahkan puluhan outlet itu harus punya sistem satu supaya di front office-nya itu bisa mengambil keputusan langsung, tidak tanya ke kita ini berapa, ini asli atau KW. Ya. Sistemnya nggak jalan dan kita ribet banget untuk mengidentifikasi itu dan ya makanya sistem di Mosdeo anggap semua ori dan satu harga. Titik. Siap. Sudah. Makanya Pelanggan setuju ya, ayo, enggak ya sudah. benar. Itu harganya akhirnya keluar harga Mosdeo. Benar. Kita sudah melihat tas, sekarang kita akan lihat di sebelah-sebelahnya ini udah mulai sepatu numpuk banyak. Ini packingnya juga bagus nih, plastiknya. Kenapa plastiknya nggak yang bening? Kenapa yang tertutup gitu? Yang pertama kalau plastik bening jelek banget, maksudnya kena debu dia kelihatan. Kelihatan ya. Terus yang kedua sesuai brand Mosdeo hitam sama putih. Jadi plastiknya putih, tulisannya hitam. Sesuai aja. Di cocok-cocokin. Yes. Ini isinya sepatu. Jadi dibuka gini ya. SOP-nya emang dibuka gini. Iya, benar. Nanti pada waktu dikasih baru ditutup. Pada saat dikasih kita keluarin, kita kasih tunjuk ke dulu. customer, terus semprot parfum. Semprot parfum.
lagi diskon 15%. Oke. 46750. Juga ada sepatu kayak gini berapa, Mas? Itu 150. 150 ya? Retouch ya. Oh, retouch. Iya. Apa yang di retouch ini? Nah, kemarin depannya ini Hancur? iyalah tergores, dia cacat lah, sehingga kita retouch lagi pakai warna, jadinya seperti ini. Oke. Retouch dan recolor apa bedanya? Retouch itu spot minor, jadi dia titik-titik, nggak semua, sekitar di bawah 40% dari seluruh sepatu. Nah, di atas 40% itu kita langsung menawarkan recolor. Oke. Tapi retouch kan juga pasti kemungkinan besar di recolor juga seperti ini. Berarti biayanya 2 atau seperti apa? Enggak, kalau retouch itu sudah plus treatment dan cuci. Oke. Treatment dan cuci. Siap. Sini sudah dipajang, ini ada coach, ini ada CCTV. Nah, kita lihat nih di bawah meja ada apa lagi nih? Ini ada barang-barang. Ini coba ini yang ngintip ini apa ini? Iya, ada yang tinggi. Ini apa ini, Mas? Ini, Mas. Coba Mas. Ini, Mas. Ini apakah loop tadi? Loop yang pecah tadi ini? Enggak, kalau karya Musdeo itu wajib smile, dia wangi dan dia harus rapi. Kalau cewek itu wajib smile, rapi, rambutnya harus disisir dan dia harus berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan. Siap. Itulah. Bisa jawabannya keren banget ini. Ya, karena Mas di sini adalah trainer untuk cuci sepatu dan tas. Jadi segala sesuatu dia bisa jawab aja. Ya, lucu Mas. Makanya rapi sekali. Di mana-mana pakai ini ternyata. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, ini ada siapa ini di belakang kita ini? Ada siapa ini? Coba. Kenalan dulu dong. Dengan siapa ini? Iya. Dengan siapa dia? Dengan siapa? Saya Izur dari Medan. Yeay, ini adalah Kak Izur. Jadi malu mendadak. Ya, ini Kak Izur ini adalah pengelola ya? Kak Izur, ya. Pengelola Musdeo Laundry di Medan. Iya, benar. Beliau juga punya laundry, namanya apa? Laundry Aisyah. Aisyah, sama laundry sepatunya apa? Namanya Musdeo. belum. Oh, belum ya? Masih Bex. Belum Musdeo. Bex dan Musdeo. Kak Izur ini penanggung jawab Musdeo di Kota Medan. Sekarang mengelola 3 outlet Musdeo di Kota Medan. Keren guys, 3 outlet. Seorang ibu-ibu di kota. Kapan-kapan kita ke Medan? Kakak-kakak lah. Oh, kakak. Kapan-kapan teman-teman, saya akan ke Medan khusus untuk mewawancara beliau. Masya Allah. Dengan beberapa laundry planner yang ada di Medan, pastinya seru ya. Siap. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya Kak Izur. Oke. Oke, ini juga ada tas-tas ini teman-teman. Sebenarnya ini awalnya adalah quality control. Kontrol ya. Kita topik quality control and finishing. Quality control kita pertama detailing main bag. Jadi kita detailing dulu apa kekurangannya. Terus hardware, tergantung besi-besinya. Jadi kita siapkan mesin. Ini apa ini Mas? Mesin pengkilau. Oh. Ultrasonic washer. Jadi sebelum di packing kita kilauin dulu pakai ultrasonic washer. Oke. Terus setelah hardware-nya, terus kita finishing. Finishingnya itu yang tadi saya bilang, dalamnya pakai bubble wrap. Oh, Bubble wrap. Dalamnya pakai bubble wrap, besi-besinya udah aman semua, sehingga tas itu terlihat gembung, nggak sama seperti yang tadi dilihat, terlihat gembung, tidak kempes. Jadi dia kokoh untuk dipegang. Terus terakhir di packing, untuk tas dan sepatu di packing. Packaging. Ya. Ini meja quality control, jadi quality controlnya sambil duduk ya. Packaging ini ada juga packaging yang sponbone-nya ya Mas? Keren nih, sponbone. Ini buatan mana ini? Ini teman kita, Mas Reza. Iya, ngiklan loh nih. Reza. Tas promosi Jogja, keren banget. Promosi Jogja. Keren banget. Dari awal Musdeo 3 tahun yang lalu selalu pesen ke Mas Reza tas promosi Jogja. Endorse bro, endorse. Yuk, lanjut. Ini keren. Ini sudah keren. Sorry, ini agak berantakan. Terus wajib di sini ada laptop ataupun komputer atau apapun, sehingga pada saat kita sebelum treatment kita lihat mereknya, harganya dan lain-lain, sehingga kita tahu identik ataupun karakter tas atau sepatu tersebut yang bermerek. Seandainya dia mereknya Coach atau LV atau Hermes atau apapun, kita searching dulu
jenisnya apa, kalau LV apa, Concord atau apapun. Nah, kita tahu karakternya seperti apa. Apakah dia harus dry wash, cuci dengan sedikit air, atau bener-bener deep clean, atau kita lihat liningnya dan semuanya. Wajib internet bersama laptop. Keren. Jadi untuk di bisnis laundry sepatu dan tas memang untungnya atau profitnya luar biasa. Tapi itu tadi seperti Mas Yudi sampaikan tadi, untuk meminimalisir kesulitan dan kompleksitas dari bisnis ini, beliau langsung bikin yang namanya SOP baku untuk karyawannya. Salah satunya tadi, setiap karyawan tetap harus belajar ya, tetap harus searching di internet apa saja yang meskipun sering dikerjakan, tapi mereka juga harus tahu ya, paham cara treatmentnya seperti apa. Karena itu harganya juga tak murah. Takutnya ada lining yang terbuat dari bahan-bahan yang udah rapuh, terus kita nyucinya basah, sehingga nanti dia rontok dalamnya. Itu banyak banget. Jadi harus airnya harus sedikit, dry wash. Jadi kita bisa mengantisipasi tersebut untuk tidak mengalami kerugian. Iya. Seperti itu. Wajib harus baca internet dulu. Tas dan segala ada apa yang ada di dalam tas atau sepatu tersebut. Yes, menarik. Oke. Ini juga ngantri nih, tas sepatunya ngantri, tasnya juga ngantri. Bubble wrap dah. Ini sepatu yang sudah di treatment ya ini berarti? Penjemuran ya. Nggak perlu pakai mesin pengering Mas, di sini. Kemarin kita pakai mesin pengering, akhirnya sering keangkat lemnya, keangkat sedikit di atasnya sol, kan biasanya ada sol terus ada kuning. Iya. Itu gara-gara kepanasan sehingga lemnya keangkat. Jadi kita udah nggak pakai mesin pengering, pakai kipas aja. Kayak kipas aja ya. Kita udah mengira. Soalnya di ban sepatu itu kan antara lining sama sol itu kan lem. Lem itu musuhnya dua, air sama panas. Jadi kita usahakan mengurangi panas dan air yang terlalu berlebihan. Oke, berarti nggak pakai dryer ya? Nggak pakai dryer. Murni ditaruh terus dikipas anginin sampai kering. Meskipun deep cleaning, kita nggak perlu pakai pemeras gitu? Mungkin pakai microfiber. Oh, nggak pakai mesin top loading atau front loading untuk meras gitu? Nggak boleh ya? Jangan, itu ambrol itu sepatunya. Itu khusus buat baju aja. Ambrol sepatunya. Banyak kejadian yang ambrol. Yes. Tapi ya nggak diupload sama temen-temen. Yeah. Udah dijemur aja miring tapi nyemurnya. Oke. Nggak boleh langsung kena matahari? Kalau di sini nggak, karena matahari menurunkan warna. Menurunkan warna. Terus nanti hilang nodanya plus hilang sepatunya. Sepatunya juga. Sepatunya hilang bro, diambil orang maksudnya. Oke, sekarang kita lihat. Nah ini ada yang lagi ngerjain sepatu. Nah ini lagi ngerjain nih di sini. Ini tasnya juga, tas juga. Ini apa? Diapain nih Mas tasnya? Nah, ini mulai dari sini. Ini retouch. Oke, retouch. Terus ini juga retouch. Coba dilihat. Beberapa warnanya turun. Terus ini coloring. Tadi di coloring ya, Mas Anjansa ya? Iya. Coloring. Mereknya apa nih? Ini bahannya kulit. Pedro. Mereknya Pedro. Tadi ini warnanya turun semua. Ya. Coloring. Ini kan juga treatment sebelumnya seperti apa, hasilnya sekarang seperti apa. Nah, kayak coklat-coklat kayak gini sebenarnya bisa dibersihin nggak sih Mas? Memang ada bahan yang bisa dibersihkan, tapi ada bahan juga yang sudah cacat tidak bisa dibersihkan. Oke. Akhirnya seperti disclaimer dari awal, yes. Mencuci di tempat kita itu menjadikan lebih baik dari sebelumnya, tidak menjadikan seperti itu. Oke, tidak menjamin seperti baru. Karena ya habis dicuci ya habis itu diinjek-injek lagi teman-teman. Tapi ini kan bahannya kan karet, ini agak susah ya harusnya. Ini agak susah. Ini ya. rubber. Oh, rubber ya, ya karet ya. Seperti itu ya. Bahasa Inggris biar mahal. Ya kita ngobrol di sini bahasa Inggris aja. Oke, ini. Nah, seperti ini. Ya, oke. Siap. Seperti ini, kalau ada hardware nempel sama kulit, nah hardware-nya ini kita cuci. Biasanya teman-teman kan hardware-nya bingung mau diapakan kan? Gak apa-apa di situ. Jadi kita cuci hardware-nya. Cucinya contohnya seperti ini. Oke, coba lihat. Jadi kita colok mesinnya. Terus kita siapkan electronic washer-nya, ultrasonic washer.
Merek, Bos. Terus kita kasih air secukupnya, jangan jangan tenggelam ini. Terus kita masukkan bersama bahan-bahannya ini nggak apa-apa. Oke. Kita masukkan, tapi nggak semua, isinya aja. Ini fungsinya untuk apa? Mengkilapkan ya? Mengkilaukan serta apabila mengangkat noda. Ada minyak-minyaknya dia akan terangkat. Oke. Terus kita setting berapa detik? 180 detik. 480 detik ada 90 detik aja. Kita coba 90 detik ya. 1,5 menit ya. Iya. Terlihat airnya bergoyang. Ultrasonic washer itu molekul air, dia memanfaatkan molekul air untuk membersihkan media yang tidak mempunyai serat dan tidak mempunyai pori. Lihat, tadi lupa dilihat ya, glowing banget. Kita lap. Oke, sebentar. Glowing guys, glowing banget. Oke, ini semuanya ada teman-teman. Ada lampu buat apa ini Mas? Buat dugem atau apa ini? Untuk detailing ada loop, kaca pembesar, ada lampu 2, terus ada air dryer. Air dryer ini wajib. Jadi setelah kita cat bahan apapun, wajib kita air dryer sekitar 1-2 menit untuk mematangkan warna dan mematikan warna di serat atau di pori tersebut. Jadi semacam ini harus kita dryer supaya dia mati dan matang di dalam porinya. Sehingga pada saat kita udah geser-geser seperti ini, nggak berkurang. Dia tidak akan berkurang. Oke, sorry Mas. Setiap nyuci sepatu harus ada ini? Setiap coloring wajib, kalau nyuci nggak perlu? Nggak wajib. Seandainya bahan kulit kita coloring itu wajib memakai suspend atau sustri supaya dia menarik semua porinya kebuka, terus kita cat nanti masuk ke dalam. Tapi kalau mau dijemur dan sebagainya perlu pakai ini nggak sih? Nggak perlu, seperti ini hanya di cuman gini terus dikasih. Dryernya harganya 300.000. 300.000 ya dryernya. Kipas angin maksudnya. Kita bisa lihat lengkap banget. Nah, proses pengecatan recolor atau repaint itu memang detail banget. Kita coba lihat sambil duduk habis ini. 85.000 masih kurang hemat. Kalau kita, ini saya tips ya, untuk sepatu putih apabila habis dicuci dia menguning itu karena pembilasannya kurang bersih atau chemicalnya masih ada. Nah, kalau di Mosdeo itu pasti dibungkus sama tisu kalau sepatu putih. Jadi dibungkus sama tisu. Ini kita proses cuci lagi. Ini sudah glowing banget semua. Tinggal uppernya aja yang kurang maksimal. Nanti kita cuci lagi. Rapi. Kotorannya. Coba lihat. Kinclong. Yes, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, Mosdeo bagi-bagi hadiah. Ini ada giveaway 5 paket treatment sepatu dan tas ya Mas? Yes. Oke, nilainya berapa Mas kira-kira? Senilai 2 juta. Senilai 2 juta rupiah untuk 5 pemenang. Caranya gampang banget untuk giveaway ini. Yang pertama, teman-teman harus follow akun Instagramnya Apik Primadia dan akun Mosdeo. Yang kedua, teman-teman harus subscribe channelnya Apik Primadia. Yang ketiga adalah teman-teman harus komen dan like sebanyak-banyaknya dengan menyebutkan apa? Akun Instagramnya plus alasan kenapa harus mendapatkan paket spesial dari Mosdeo ini. Kita akan umumkan di Instastory Instagramnya Apik Primadia maupun Instagramnya Mosdeo. Nanti kita akan kabarkan detailnya di description dan komen. Oke teman-teman, jangan lupa komen dan like sebanyak-banyaknya. Sukses untuk teman-teman semuanya. Bye-bye. Thank you.